dan pujian kami kepadamu. Sebab dengan sepenuh hati kami mengaku, sepenuh hati kami mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya Allah, sumber kehidupan kami. Sepenuh hati kami mengaku kalau kami masih ada sampai dengan hari ini semua karena kasih dan karunia-Mu Tuhan. Sepenuh hati kami mengaku, sekalipun dosa kami merah seperti kirmizi, tapi oleh darah Yesus yang telah tercurah di kayu salib, Engkau telah menyucikan kami. Engkau telah mengampuni semua dosa-dosa kami. Kalau sampai hari ini mungkin ada di antara kami yang masih merasa bersalah, dikejar-kejar dengan kesalahan, hari ini kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami telah disucikan dan disembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami, karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami percaya oleh karena firman-Mu kami akan memperoleh hidup yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena firman-Mu kami akan Kau jadikan menjadi umat-umat pemenang. Apapun yang kami kerjakan, kami akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicara bagi setiap kami, sebab kami saat ini juga menyerahkan seluruh hati kami, segenap pikiran kami kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, untuk boleh menyampaikan hanya apa yang ada menjadi isi hati Tuhan, bukan berdasarkan pikiran perkataan daripada manusia. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan untuk Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom, apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya percaya kalau kita hari ini ada karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan yang menolong kita sehingga kita tidak mengalami mara bahaya, kita tidak kena kecelakaan, bahkan bencana sekalipun kita dibebaskan, dijauhkan oleh Tuhan kita yang hidup. Katakan amin. Jadi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Benar, seringkali kita berbuat hal yang salah. Benar, seringkali kita berbuat hal yang tidak menyenangkan buat Tuhan. Tapi saya mau katakan, kalau kita masih hidup, itu artinya Tuhan mengampuni kita. Tuhan memaafkan kita. Hari ini kita diperhadapkan pada satu pilihan. Apakah kita mau percaya 100% kepada Tuhan? Apa kita mau percaya dengan segenap hati kita kepada Tuhan atau tidak? Tapi saya memilih percaya 100%. Kalau saya masih hidup hari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi satu lagu dulu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu
mustahil. Katakan amin. Haleluya. Gak apa-apa sih kalau kita datang ke rumah Tuhan dalam keadaan galau. Gak apa-apa juga. Karena kita rasa beban kita berat, gak apa-apa. Gak usah pura-pura gak punya beban berat, gitu maksudnya nak. Iya kan? Kita mungkin lagi sedih tadi, ya udah datanglah sedih. Yang penting datang sama Tuhan. Katakan amin. Mungkin kita lagi kecewa, datanglah dalam keadaan kecewa sama Tuhan. Tuhan gak larang, Tuhan gak pernah marah. Tapi satu hal yang Tuhan minta adalah ketika kita datang dengan hati yang percaya 100% kepada Tuhan, maka mujizat akan dinyatakan. Apa yang mustahil bagi manusia, apa yang tidak mungkin menurut pandangan kita, apa yang kita anggap kita tidak berdaya, yes itu benar, itu nyata adanya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang tidak terbatas. Betul persoalan kita berat, tapi percayakah kita 100% bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada waktu kita percaya 100%, maka mujizat itu akan dinyatakan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh tampilkan slide saya. Nama saya Dr. Joseph Sibarani. Ya, saya melayani sebagai dokter dan puji Tuhan hari ini saya diberikan kesempatan untuk melayani tempat ini. Terima kasih untuk Pak Pendeta yang sudah boleh memberikan waktu buat saya untuk sharing bagaimana untuk membuat kita semakin kuat imannya, semakin percaya sama Tuhan. Ini film yang lagi box office, Inside Out, ya, bercerita tentang apa? Perasaan-perasaan yang ada di dalam pikiran kita setiap hari. Perasaan sedih, kecewa, marah, bingung, galau, semuanya itu. Lalu ada perasaan sukacita, ada perasaan gembira. Satu hal yang pasti, kalau di film tersebut, perasaan-perasaan tersebut akan terus bertanding. Siapa yang menang hari demi hari. Lalu saya dapatkan gambar ini dari Instagram. Kalau ada Yesus di dalam pikiran kita setiap waktu, maka Yesus akan mengambil kendali. Kalau Yesus yang mengendalikan, semuanya dia akan jadikan baik, semua dia akan jadikan indah buat kita yang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kalau keadaan di luar kita nggak bisa kita kendalikan, mana bisa kita bilang, oh baiklah, kau jangan kayak gitulah. Makin kita bilang jangan kayak gitu, makin dibuatnya kan? Janganlah kau bilang kayak gitu, sakit kali merasakan, makin dibuatnya. Tapi kalau ada Yesus di dalam pikiran kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap engkau, tapi satu saja reka-rekaan Tuhan terhadap kita, mendatangkan kebaikan. Maka kita berkata dalam pikiran kita, ya sudah, kamu buat kayak gitu, buatlah. Kita ngapain? Kita tersenyum aja. Kenapa kita tersenyum? Nanti kita pelajari. Pada waktu kita percaya 100% kepada Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu akan dibuat Tuhan menjadi mungkin. Manusia mereka-rekakan yang jahat terhadap engkau, kita digeser dari jabatan tertentu, atau ada yang seharusnya menjadi hak kita lalu kemudian tidak diberikan hak kita. Nggak apa-apa, tenang aja. Sebab Tuhan itu bekerja dengan cara yang ajaib. Saya percaya kalau hari ini kita ada punya masalah dengan ekonomi, keuangan kita atau apapun juga, Dia Tuhan yang sanggup menurunkan uang dari langit. Dia Tuhan, bukan itu Joseph. Kalau percaya, persoalan yang kita lakukan adalah kita membatasi kuasa Tuhan. Sebagian dari kita akan berkata, tapi kayak mana kalau kita gak ada kerja? Kayak mana kalau gak ada kerja? Begitu kan tidak ada mustahil. Kayak mana kalau sekarang lagi banyak hutang? Kenapa gak banyak hutang? Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kalau Tuhan mau, Dia bisa turunkan uang dari langit. Bagaimana rupanya Tuhan menurunkan roti mana di tengah-tengah padang gurun? Gak ada yang bisa menanam, gak ada yang bisa bercocok, gak ada pekerjaan di sana. Jadi kalau kita mengukur bagaimana supaya bisa kita keluar dari masalah kita dengan apa yang kita kerjakan, saya semua bilang kita kasihan. Kenapa kita kasihan? Karena kita sendiri yang membatasi cara Tuhan. Lalu kalau kita membatasi kuasa Tuhan, berarti kita kurang percaya sama Tuhan. Orang yang hidupnya kurang percaya sama Tuhan udah pasti tiap hari
menjalani hidup dengan rasa susah payah, cari duit, iya kan? Kayak kereta api, susah payah, cari duit. Pada Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dulu kerajaan Allah, maka ini tambah, itu turun lawang dari langit. Takut, tapi kita takut sekarang. Kita takut dengan masa depan. Kita takut nanti gimana nanti ya. Kalau nggak sembuh penyakit itu ya, tanya sama Tuhan. Tuhan, bagimu ada yang mustahil? Gitu tanya, biar sekalian dijawab Tuhan langsung. Tentang dulu untuk Tuhan kita. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Haleluya. Oke, jadi yang saya buat tema di sini adalah saatnya berubah. Saya ambil tema besar mengampuni seperti Tuhan Yesus. Tanda orang yang percaya 100% kepada Tuhan Yesus, hidupnya penuh dengan pengampunan. Semua dimaafkan. Gak ada yang gak dia maafkan. Mau orang berbuat jahat, dia maafkan. Jahatnya jahat kali, dia maafkan. Jahatnya jahat dikit, dia maafkan. Orangnya salah ngomong, dia maafkan. Semua dia maafkan. Sebab dia tahu, sebab dia percaya 100% sama Tuhan. Sekalipun manusia kemudian merancang-rancang yang jahat, berkata yang jahat dengan kita kecewa sama suami kita maafkan. Suami kecewa sama istri, suami maafkan. Kita kecewa sama anak-anak kita maafkan. Anak-anak kecewa sama orang tuamu, kau maafkan. Kecewa sama pacarmu, maafkan pacarmu. Amin. Semuanya kita maafkan, tapi bukan dengan cara yang terpaksa. Hari ini kita percaya 100% Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Dan kalau Tuhan yang mengendalikan, Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Next slide. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Jadi kita dipanggil sebagai orang percaya menjadi orang-orang yang tidak lagi serupa dengan dunia ini. Dunia ini akan terus menganggap bahwa yang jahat itu adalah jahat. Dunia ini akan menganggap semua kegagalan adalah kegagalan. Tapi pada waktu kita percaya 100%, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Katakan amin. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan. Kalau kita merasa gagal hari-hari ini, itu berarti engkau sedang berada di luar daripada rancangan Tuhan. Bagaimana supaya kau kembali kepada jalur yang benar? Cuma satu, percaya aja 100% sama Tuhan. Saya berdoa, saya berharap apa yang saya jelaskan nanti akan membuat kita gak nanya-nanya lagi. Bisa percaya aja. Cukup percaya aja. Bingung kita ya kan. Kalau memang gak cukup percaya aja mau buat apa? Kira-kira gitu. Nanti akan kita perhatikan. Filipi 2:5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang yang percaya 100% maka di dalam pikirannya ada pikiran dan perasaan sama seperti pikiran Yesus. Jadi bagaimana Yesus menjalani hidupnya ketika dia datang ke dunia, demikianlah kita. Kalau banyak kita yang mau. Kalau ditanya mau, pasti mau semua. Ketemu masalah, mujizat. Amin. Ada yang sukar bagi Tuhan Yesus? Gak ada. Yang sakit sembuhkan. Tapi kemudian kita berkata, sakitku gak sembuh-sembuh. Ya berarti perlu Yesus. Aku disakiti, dikata-katain. Tuhan Yesus diapain? Bahkan dia rela untuk disalibkan. Kenapa? Karena dia tahu pikiran dan perasaannya itu adalah bagaimana menyenangkan hati Bapa. Kenapa dia mau menyenangkan hati Bapa? Karena dia percaya dia berasal dari Bapa. Katakan amin. Kalau kita kemudian percaya 100% bahwa hidup kita ini berasal dari Allah Bapa, percaya 100%, maka kita kemudian akan menjalani hidup ini seperti sebagaimana halnya Yesus yang sudah memberikan contoh dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini gambar otak manusia.
Ya, jadi 12 tahun saya belajar di kedokteran. Kita pelajari otak manusia, apa yang terjadi di dalam otak manusia. Dan hari ini kita harus benar-benar bisa membedakan orang yang percayanya 100% dengan orang yang kurang percaya. Jadi sel-sel otak ini ada miliaran sel-sel otak ini. Betulkah? Setujukah kita sel-sel otak ini semuanya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Pada waktu kita setuju, itu artinya kita percaya. Kita nggak bisa menolak bahwa hidup ini penuh masalah. Betul. Setujukah kita hidup kita semua penuh masalah? Ada yang nggak setuju? Angkat tangan dulu, aku mau tengok. Pasti kita semua setuju hidup kita penuh dengan masalah. Ada yang nggak ada masalah hidupnya, angkat tangan. Iya kan? Lalu apa yang terjadi di dalam otak manusia kalau dia setuju bahwa hidup ini penuh masalah? Kalau seluruh sel-sel ini setuju, maka bagian yang merah ini adalah pusat perasaan. Apa yang terjadi? Dia akan menghasilkan hormon stres. Apa itu hormon stres? Yang membuat kita merasa sedih, membuat kita merasa galau, membuat kita merasa bingung, membuat kita merasa putus asa, membuat kita merasa bimbang, membuat kita merasa ragu. Sampai susah mengerti maksudnya. Lalu hormon-hormon stres tadi setiap hari akan menumpuk terus. Kalau sel-sel otaknya cuma setuju dengan masalah, hidup yang terasa berat itu dari perasaan. Kalau sudah terlalu lama sel-selnya ini menghasilkan hormon stres, perhatikan baik-baik. Yang tadinya nggak ada penyakit di tubuh, lalu kemudian dia akan bergejala. Kalau ada yang pernah dengar kata sensasi akan muncul. Ini ada saraf yang pertama paling banyak itu adalah ke jantung kita. Jadi kalau di sini terkumpul hormon stres, maka jantungnya akan dipaksa bekerja berlebihan. Kita akan rasa gampang berdebar. Kalau jantung udah dipaksa berdebar, berarti dia butuh oksigen lebih banyak. Saraf yang dari sini juga ada ke pembuluh darah yang ke jantung, menyebabkan penyempitan. Maka oksigen kurang, jantungnya minta oksigen banyak, akhirnya jantungnya kena serangan jantung. Kalau udah kena serangan jantung, meninggal. Kalau belum meninggal, cuma terasa nyeri-nyeri aja, itu artinya apa? Masih bisa tertahan oleh otot jantungnya. Loh, berapa lama dia kemudian bisa tahan dengan itu? Kalau hari ini kita mengalami hal demikian, tapi kita masih hidup, artinya apa? Ayo percayalah 100% sama Tuhan. Betulnya masalah kita berat. Tapi kalau kita hanya setuju dengan masalah yang berat, yang terjadi hormon stres yang keluar. Tanda yang kedua apa? Sering rasa panas di dada. Panas-panas lah pokoknya, enak. Lalu yang ketiga, perutnya. Karena saraf dari sini juga ada ke lambung, maka asam lambungnya akan naik. Kembung, ngisep, gampang lapar, cuma mau makan aja kerjanya. Wah, aku harus makan, aku tiap 3 jam. Ya. Kenapa? Kata dokternya kayak gitu. Ya. Kata dokternya kayak gitu loh, orang kita bilang lapar. Dokter mau coba apa? Coba makan. Dok, aku lapar terus lah dok. Ya dokter bilang, ya udah makan lah. Masa padahal, kenapa dia cepat merasa lapar? Karena hormon stresnya terlalu
tinggi. Sampai situ bisa paham ya? Lalu saraf dari sini juga turun ini ke tengkuk. Itu sebabnya kita bisa merasa berat, kayak ketekan. Jadi sedikit lagi. Turun lagi ke sini, sakit di pinggang. Sudah sakit. Nggak ada yang nggak sakit. Kenapa? Karena hormon stresnya di sini tinggi. Kenapa hormonnya stresnya tinggi? Karena sel-sel otaknya percaya hidupnya penuh masalah. Sekarang saya mau tanya, apa benar hidup kita penuh masalah? Ya benarlah. Tapi apakah tidak benar juga hidup kita penuh berkat Tuhan? Apakah hidup kita tidak penuh dengan mujizat Tuhan? Sampai hari ini kita masih ada. Tapi berapa kali kemudian otak kita mau diajak, setiap kita tarik nafas ada udara, dan udara itu adalah bukti daripada mujizat Tuhan. Coba tarik nafas. Biar kita tanya, ada nafasnya? Dari siapa nafas memang? Dari Tuhan. Sebagian mungkin akan berkata, dari situlah katanya. Oke, dari situ dari mana bang? Dari situlah. Oh, pantas stres. Gak tahu dia dulu pelajaran biologi. Ada fotosintesis. Fotosintesis itu adalah mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Itu hanya bisa terjadi kalau matahari ada, terbit dan terbenam. Terus tanya bang sama otaknya, siapa yang membuat matahari terbit dan terbenam? Jadi gitu lah itu. Pasti gitu jawabnya. Ya gitu lah itu. Ya terserah mau gitu juga dibilangnya tetap Tuhan yang terbitkan dan terbenam. Tapi pada waktu otaknya mau setuju, iya ya, kalau aku masih bernapas, iyalah Tuhanlah yang memelihara hidupku. Percayalah aku 100%. Maka pada waktu kita percaya 100%, ini akan diproduksi hormon serotonin, dopamin, dan endorfin. Hormon serotonin akan membuat kita merasa tenang, plong, gak ada beban. Kenapa? Karena memang Tuhan berikan hidup sama kita gratis. Dia tunjukkan kuasanya untuk buat kita hidup. Katakan amin. Ulang lagi, tarik nafas lagi. Masih hidup ya? Yang mau otaknya percaya kalau dia masih hidup karena Tuhan Yesus, maka hormon yang kedua diproduksi adalah dopamin. Dopamin tadi buat tenang. Serotonin akan membuat kita merasa ada kekuatan, gak capek, gak loja. Siapa kalau ditanya jujur jawabnya, enak hidup ini, capek. Buktinya apa? Pergi ke kerja, capek kali aku kerja hari ini. Bapak-bapak ngomong gitu, ibu-ibu juga kayak gitu. Capek kali aku kerja rumah ini gak sia-sia. Lalu anak-anak juga bilang, mak capek kali mak, banyak kali PR mak. Apa arti capek? Arti capek adalah hormon stresnya tinggi, kekurangan dia hormon serotonin. Orang kalau hormon serotoninnya tinggi Pak, dia merasa segar. Dia merasa ada pengharapan, ada kekuatan dari Tuhan. Jadi kalau kita jalani hari-hari ini dengan rasa-rasa yang saya katakan tadi, berarti kita sedang kekurangan hormon serotonin dan dopamin. Lalu hormon yang ketiga, kalau kita percaya hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Dia sudah mati di kayu salib mengampuni semua dosa-dosa kita. Benar, masalah kita berat, betul. Betul orang jahat sama kita, tapi ya gak apa-apa. Kita tetap percaya kalau kita masih hidup, artinya Tuhan masih memberikan kita hidup karena Dia sudah mengampuni semua dosa kita. Maka hormon endorfin akan dikeluarkan. Apa itu hormon endorfin? Hormon yang membuat kita merasa bahagia. Coba bilang bahagia.
Nah, coba tanya kiri kanannya, kau bahagia selama ini? Amsal 17:22 berkata, hati yang gembira manjur, bukan hanya obat. Obat dokter nggak ada bisa menyembuhkan, Pak. Nggak percaya? Siapa yang percaya? Obat dokter tidak ada yang bisa menyembuhkan. Angkat tangan. Kan? Bingung aku kan? Udah dokter yang bilang. Udah 12 tahun aku belajar. Belum lagi itu praktek, udah 20 tahun aku berkecimpung di dunia kedokteran ini. Lalu seorang dokter seperti yang depannya berkata, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, Bu dan Bapak. Siapa yang percaya? Kan cuma berapa orang? Terus aku harus buat apa membuat kalian percaya? Mau disuruh baca buku kedokteran, Bu? Nanti datang, aku bawa, ada tebal segini ya. Ada 5 jilid segini-segini. 1, 2, 3, 4, 5. Bacalah semua itu, cari di situ ada obatnya enggak? Yang bisa menyembuhkan. Dan bahkan saya sudah menyaksikan sendiri kalau hormon endorfin ini dikeluarkan, terproduksi di otak kita, rasa nyeri seketika itu bisa hilang. Lalu obat apa yang bisa membuat seketika naik endorfin? Obat apa? Kalaupun ada obat, itu namanya obat penenang, obat psikiater. Itu pun perlu waktu. Makanya kalau ada orang yang udah sempat minum obat psikiater kan, agak-agak kumat dia, kita tengok, kita bilang, udah terlambat kamu minum obat, bilang gitu. Soalnya tiba-tiba aneh dia kan, mau marah-marah, mau ngamuk-ngamuk, harus terlambat minum obat kamu. Kenapa? Karena kerja obat itu terbatas. Ada waktunya dia bisa kerja di sini. Nggak bisa selamanya sekali minum obat selesai, udah sembuh dia jadi endorfin terus yang diproduksi di otaknya. Nggak bisa. Tapi kalau udah diajak juga percayalah 100% sama Tuhan, nggak bisa, nggak cukup percaya aja. Langsung aku konsul dia ke dokter psikiater, cocok lagi ke psikiater. Capek juga awalnya kan, cuma dibilang percaya aja, Bu. Emang bisa percaya aja? Percaya aja, Bu. Tapi kan dokter perpanjangan tangan Tuhan, katanya. Siapa yang percaya di sini dokter perpanjangan tangan Tuhan? Coba angkat tangan. Aduh, sakit kepala nih orang. Pasti kita semua ingat ayatnya, tangan Tuhan tidak. Terus siapa yang bilang tadi? Dokter perempuan. Lah kita sama. Aku manusia ciptaan Tuhan. Satu-satunya bisa menciptakan hidupku hanya Tuhan. Aku manusia, kalau aku hidup sampai hari ini karena pemeliharaan Tuhan. Sama nggak kita? Terus apa yang membuat aku jadi perpanjangan tangan Tuhan? Please deh. Lalu ayat Alkitab tadi menyatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang. Satu-satunya yang membuat Tuhan tidak menunjukkan kuasanya adalah karena dosa dan pelanggaran. Tepuk tangan untuk Tuhan. Iya kan? Jangan lagi yang bilang, tapi kan dokter wakil Tuhan. Sejak kapan Tuhan diwakilkan? Tapi kalau kita berkata kita bisa lihat Tuhan melalui hidup seseorang, itu benar. Cukup hanya sampai di situ. Tapi bukan mesti Tuhan bisa bekerja pada masing-masing setiap kita. Kuncinya hanya satu, percaya saja. Gak pakai embel-embel, Bu. Kalau kita menganggap ada sesuatu lagi tambahan di luar percaya, berarti tandanya kita kurang percaya. Oke, lalu kita lihat apa efek dari kurang percaya. Belum. Nah, kita nyanyi, kita menyembah Tuhan pakai suara, berarti otak yang sebelah ini, sebelah depan, semua berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Tapi sel-sel otak di belakangnya bertanya-tanya, ya tapi kan kok masih kayak gini keadaanku ya, masih kayak gini ya. Anggap
tangan, kata WL. Ya, nanti gak kuangkat dibilang pula orang gak percaya itu angkat tangan lagi Tuhan. Aduh, untuk mengangkat tangan hanya perlu segelintir sel-sel otak di sini. Sekarang apakah seluruh sel-sel otak kita itu percaya sama Tuhan? Ketika masalah datang kita tidak percaya bagi Tuhan tidak mustahil. Ketika kita lihat keadaan sulit, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Apakah kita percaya 100%? Kalau kita percaya 100%, saya mau katakan tadi, maka akan diproduksi ketiga hormon tadi. Serotoninnya naik, dopaminnya naik, endorfinnya akan naik. Efeknya ada dua. Satu, terhadap tubuh kita, kita akan merasa sehat, kita akan merasa tenang, kita akan merasa penuh pengharapan, kita akan merasa bersukacita. Lalu kalau kita sudah percaya 100%, apa yang terjadi? Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kedua, Dia yang menciptakan dari semua yang tidak ada menjadi ada. Itu berbicara tentang mujizat. Maka hidup kita dipenuhi dengan mujizat, bukan dipenuhi dengan amin. Sebagian mungkin ada yang bertanya, berarti gak ada masalah karena muka aku senang, ya kan? Aku cuma mau bilang itu artinya seperti gak ada masalah, kayak gak ada masalah. Ada yang mau dengar masalahku? Biar diceritakan semua, nggak bisa habis, banyak kali. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kemudian aku bisa bersuka cita? Karena di tengah-tengah semua persoalan dan masalah itu, aku hanya memilih percaya aja sama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia jadikan semuanya indah pada waktunya. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Bilang sama persoalan kita, kau tak lebih besar daripada kuasa Tuhan. Kau boleh buat yang jahat sama aku, ya udah buat aja, gak apa-apa. Tapi aku berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan yang aku sembah, kalau aku masih hidup sampai hari ini, artinya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita yang berusaha menjauh dari Tuhan, kita yang berusaha lari dari Tuhan. Ya. Saya mau katakan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu sayang sama kita. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan tetap sayang sama kita. Gak bisa ditawar itu. Tapi apakah kita mau percaya atau tidak percaya, itu pilihan yang Bapak Ibu buat. Buat apa? Gak ada, kita cuma milih aja. Ya Tuhan, gak apa-apa, walaupun sekarang sulit, aku percaya Tuhan tetap menolongku, Tuhan tetap membelaku. Apa yang kurang dalam hidup kita? Amin. Jadi kalau kita sudah terlalu lama dalam posisi setengah-setengah percayanya, apa bukti setengah-setengah percaya? Kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa, tapi kurang percaya. Apa tandanya? Gampang sedih, gampang marah, gampang khawatir, gampang takut, gampang cemas. Apa tandanya gampang-gampang itu? Kalau ditanya, kalau dibilang jangan khawatir, pasti dimarahi dokternya. Kayak mana gak khawatir? Namanya manusia. Jangan takut, kalau bilang, namanya manusia. Ya iya, namanya mau diobatin. Amin. Bilang kiri kanannya, jangan khawatir. Apa jawabnya? Ganti sekarang, bilang kiri kanannya, percaya aja sama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku
ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, haleluya, amin. Kami mau percaya 100% bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Katakan haleluya. Amin. Pulang dari sini, lihat orang sedih-sedih dikit, bilang, aku doakan kau, Tuhan berkati ya. Pulang dari sini, lihat orang yang wajahnya kecewa, bilang, Tuhan mengasihimu, aku doakan kamu baik-baik. Amin. Pulang dari sini, kita ketemu sama keluarga kita atau teman kita yang belum punya anak sampai sekarang. Jangan tanya, kenapa belum punya anak? Kok lama kali? Itu tandanya kita kurang percaya sama Tuhan. Orang yang sudah percaya 100% sama Tuhan, lihat ya, ketika melihat saudaranya di dalam kesusahan, dia pasti akan tergerak dengan belas kasihan. Dia pasti ingin menolong. Tapi kita tahu pertolongan kita terbatas. Yang kita percaya adalah pertolongan di dalam. Maka kita katakan sama dia, aku doakan kau, apapun masalahmu, kau ditolong Tuhan. Apapun masalah, tolong Tuhan kau. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Kau ditolong Tuhan ya. Siapa yang jahat dalam hidupmu? Jahat kali, jahat kali. Aku berdoa untukmu, Tuhan Yesus penolong yang setia. Tuhan Yesus jawaban yang pasti dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Aku percaya gereja ini gak muat. Amin. Gereja ini tidak akan muat. Karena semua orang perlu Yesus. Cuma gak tahu dia gak tahu, dia bingung. Itu sebabnya dia terus berkutat dengan masalah dan persoalannya. Tapi kalau hari ini kita pulang dari tempat ini, percaya 100%, cukup percaya saja, Anda akan mengalami peningkatan hormon. Boleh tampilkan otaknya. Akan mengalami peningkatan hormon serotonin, dopamin, dan endorfin. Anda akan hidup sebagai orang yang berbahagia. Waduh, enaknya bahagia itu. Kemana-mana. Kau perlu apa? Hah? Orang berbuat kacau, kasihan kau, kurang endorfin gitu. Amin. Kenapa orang berbuat jahat? Cuma satu jawabannya, kekurangan hormon endorfin. Kenapa orang jadi sakit? Cuma satu jawabnya, kekurangan hormon endorfin. Kenapa kita tidak melihat mujizat? Karena kita kekurangan hormon endorfin. Kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi kita gak tenang. Kita bilang kita percaya sama Tuhan, tapi hati kita penuh kemarahan, kekecewaan, dendam, kebencian. Ini saatnya berubah. Cukup dengan percaya 100% sama Tuhan. Pak, gak ada masalah besar dan masalah mungkin. Ya mungkin ya, tapi mana mungkin. Semua kita kalau lomba berat-beratan masalah, gak bisa-bisa. Ini masalahku paling berat, masalahku paling berat. Tapi hari ini kalau kita percaya, apapun masalah persoalan kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Apa maksud Tuhan Yesus sana?
Firman Tuhan itu mengajarkan supaya cara berpikir kita tidak sama dengan cara berpikir dunia ini. Dunia ini pasti menganggap uang bisa menyelesaikan segala-galanya. Betul. Dunia ini pasti menganggap kalau ada uang terjamin masa depan. Tapi surga berkata, uang bisa diturunkan dari langit oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi kalau uangku diambil, Pak, kau setakut, gak apa-apa, uangku nanti datang dari langit lagi. Kalau bisa kau ambil, ambil. Kalau gak bisa kau ambil, gak mungkin ku serah. Iyalah, kita hanya bisa dirampoknya. Tapi kalau kita serahkan begini, ya enggak lah. Ngapain juga kita diserahkan sama dia? Kita cuma bilang sama dia, kalau kau butuh uang, kau percaya sama Tuhan 100%. Pada waktu dia percaya 100% sama Tuhan, apa yang terjadi? Ini, dia akan dipenuhi dengan hormon endorfin, serotonin, dopamin. Untuk apa? Nanti dia kalau melamar kerja, senyum-senyum dia. Pak melamar kerja, ditengoklah sama yang mewawancara. Aku tengok bahagia kali dia. Ayo kita kerjakan, kayaknya senang kalau dia orang seperti ini. Itu yang pertama. Kalau dia hobinya jualan, mau jualan online kah, mau pakai toko, tapi tiap hari ini puji Tuhan, puji yang lewat, puji Tuhan, yang lewat bingung. Itu kenapa yang jualnya? Kok bahagia kali? Minimal orang akan berpikir, kayaknya kalau datang kita ke toko itu ada senang kita. Gak pun jadi beli. Anak di toko sebelah gak jadi beli, dimarahin. Kalau di toko ini minimal sakit kepala hilang, walaupun gak jadi beli. Ya kan datang orang ke toko kita, berikutnya dia akan bilang, kau perlu apa? Sana ada sana, pergi sana. Makin laku toko kita. Amin. Apa yang kita jual? Artinya apa? Tuhan itu bisa memberkati apapun yang kita kerjakan. Kuncinya cuma satu, percaya 100%. Kalau hari ini kita belum lihat jawaban Tuhan, ya wajar. Wajar atau enggak? Wajar, karena kita belum percaya 100%. Apa tanda percaya 100%? Ingat aja yang tadi, hormon serotonin, dopamin, endorfin. Kalau biar tambah ingat, buat nanti nama cucu kita. Satu serotonin, satu endorfin, satu dopamin. Dopamin, sini dulu kok biar tenang hati opung. Serotonin sini dulu kok biar penuh pengharapan opung. Ya kan? Endorfin sini dulu kok biar bisa opung gembira. Karena hanya pada waktu percaya 100%, mujizat itunya. Kenapa kita tidak melihat jawaban doa? Karena seringkali kita masuk dalam doa tapi belum percaya 100%. Kenapa orang kecewa dengan gereja? Karena kita pergi ke gereja tapi kita belum percaya 100%. Tandanya apa? Kita pulang dari sini kita tetap marah-marah. Kita pulang dari sini kalau orang kecewakan kita, kita balas yang jahat dengan yang jahat. Kalau orang berbuat salah, kita tidak ampuni dia, kita hakimi dia. Gampang kali kita menghakimi orang. Tapi hari ini kalau kita percaya 100%, kenapa orang berbuat jahat? Cuma satu jawabannya, kurang endorfin. Lalu kalau kita tergerak untuk membalas yang jahat dan yang jahat, berarti kita pun masih kurang endorfin. Amin. Bisa pakai obat, bisa ke psikiater ya. Ada yang mau psikiater biar merujuk. Hari ini tanpa obat kita sembuh. Karena percaya 100% sama Tuhan. Siapa yang kita sering sakit kepala? Siapa sering sakit perut? Siapa sering sakit di dadanya? Siapa sering rasa lemas-lemas? Datang sama Tuhan, bilang, Tuhan, aku percaya. Tapi kalau ada dalam pikiran, harus minum obat dulu lah. Ya udahlah, jadilah sesuai kepadamu, sesuai imanmu. Bisa paham ya? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Next slide. Geser slide ya. Oke. Next slide. Sebelum itu. Untuk mengingatkan aja, tanda kita percaya 100% sama Tuhan ini, tenang, nyaman, dan aman dalam menjalani semua keadaan. Tenang, aman, nyaman. Kenapa? Karena ada serotonin, dopamin, endorfin. Kenapa? Karena 100% percaya. Walau keadaan sukar,
otaknya tetap percaya tidak ada yang lebih besar kuasanya daripada kuasa Tuhan. Karena otaknya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena otaknya percaya manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap engkau, tapi Tuhan mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Katakan amin. Kalau menantu kita mengecewakan kita, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mertua kita mengecewakan kita, nggak apa-apa. Cuma satu jawabannya, karena kurang endorfin dia. Sejak kapan manusia kurang endorfin? Sejak dari dalam kandungan ibu. Saya akan menggambar gambarnya di sini. Bayangkan ini, otak ibu, lalu bayangkan bayi di kandungannya, ini juga otaknya. Lalu bayangkan darah dari ibu itu mengalir ke dalam kandungannya. Maka kalau ibunya sering stres, hormon stresnya akan masuk ke dalam aliran darah bayinya. Nanti masuk ke otak bayinya jadi ikut-ikutan stres. Kalau udah terlalu banyak hormon stresnya di sini, bayi akan lahir sebagai bayi yang apa? Kurang kasih sayang, kurang perhatian. Kalau dia kurang perhatian berarti dia menuntut banyak perhatian, makanya lasak. Joseph, nggak mau dengar ya. Lalu mamanya jadi apa? Esmo. Nah, kalau esmosi berarti mamanya tambah tinggi hormon stresnya kan? Dimarahi anaknya kan? Kalau anak dimarahi, tambah stres anaknya. Maka kalau anak kita lihat bandel, jangan dimarahi. Dia itu adalah anak yang terlalu tinggi hormon stresnya, kurang endorfinnya. Maka panggil anaknya, nak, sini nak, nggak apa-apa. Mama temani lari-lari, kan lari sama anaknya. Dia nggak dengar suara kita. Kita datangi dia supaya kita pegang tangannya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Dia katakan apa? Aku gembala yang baik. Kalau satu domba aku hilang, aku tinggalkan di 99. Untuk apa? Dia harus pegang itu dombanya. Dia angkat, dia gendong dombanya. Padahal dombanya tadi bandel nggak? Dia bandel. Karena bandel maka dia meninggalkan kawanannya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tahu ini domba ini bandel karena kekurangan endorfin ini. Kurang bahagia ini domba. So dia harus datang, lalu dia pegang tangannya. Karena tangan Yesus yang memegang. Ingat, Yesus itu pikiran dan perasaannya itu adalah pikiran dan perasaan yang diberkati Tuhan. Hormon serotonin, dopamin, endorfin Yesus itu bisa dipastikan tinggi sekali. Karena hanya dengan demikian dia mau rela disalibkan. Aduh, sakitnya itu luar biasa. Tapi dia bisa menyelesaikan tugasnya di kayu salib. Kenapa? Karena hormon endorfin, serotonin, dan dopaminnya tinggi, Pak. Manusia tidak akan merasa menderita kalau dia percaya 100% sama Tuhan. Karena hormon akan ditinggikan di sini, endorfin, serotonin, dan dopaminnya. Maka dia bisa sanggup. Dia sanggup memikul hukuman yang seharusnya tidak dia pikul. Karena dia apa? Dia berkata, aku di sini untuk apa? Aku di sini untuk melakukan kehendak daripada Bapa. Amin. Kalau kita lihat ada yang kurang dengan anak kita, atau mungkin suami kita, atau mungkin istri kita, Pak, Bu, bilang sama suami, I love you. Kalau suami lama pulang ke rumah,
lalu pulang dia, jangan marahi. Kalau makin dimarahi, makin gak suka dia pulang. Peluk dia, I love you papi. Supaya apa? Supaya naik endorfin suamimu. Lalu kalau kita bertanya, lalu aku kayak mana, bukan susah segala macam, maka kau bu percaya dulu 100% sama Tuhan, supaya hormon endorfinmu sendiri naik dulu. Anak-anak kalau bandel jangan dimarahin. Anak-anak akan susah untuk kenal Tuhan kalau dia nggak lihat dari papa dan mama. Hello, berapa kali kita mengingatkan nama Yesus sama anak kita? Kadang-kadang kita cuma bergantung sama gereja loh. Udah yang penting hari Minggu didengarnya khotbah. Terus kita, bapak, mama ribut terus. Bahas soal uang, ribut. Bahas soal entah apapun yang dibahas ujungnya ribut. Ih mak semangat kali bilang itu. Hari ini supaya gak ribut-ribut suami dan istri, boleh bahas persoalan pak. Langsung bapak bilang, nama Yesus berkuasa. Darah Yesus sudah menyucikan kita, istriku, I love you. Jadi gak jadi ribut. Kalau gak jadi ribut, anak itu akan merasakan cinta kasih papa dan mama. Amin. Dan anak pun tahu dan sadar, iya bapak dan mamaku ini ya mengandalkan Tuhan Yesus. Lalu kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus? Tapi anak kemudian banyak kecewa dengan orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya pun tidak menunjukkan, tidak mengajarkan kepada anaknya, nak andalkan Tuhan Yesus. Amin. Bagi Tuhan tidak mustahil. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Apa yang mustahil? Bagi Tuhan tidak ada yang. Penyakit apa? Kanker. Kanker. Mana ada obatnya kanker? Capek lah nyarinya. Obat kemoterapi itu hanya untuk mengurangi pertumbuhan sel kanker. Membersihkannya, gak bisa. Baca semua. Tapi janganlah baca, stres nanti kita. Semua obat kemoterapi itu hanya diukur keberhasilan dari apa? Bisa bertahan hidup 5 tahun 80%. Itu pun cuma 5 tahun. 20% lagi. Saya paham maksudnya. Artinya tidak ada obat yang bisa bilang obat kemoterapi ini 100% kau akan hidup. Gak ada bu. Beda-beda tipis saja itu. Oh ini ada lebih mahal ini. Iya paling jadi 83%, paling jadi 90%. Tapi belum ada 90%. Belum ada. Hanya satu yang tidak mustahil, itu hanya bagi Tuhan. Itu sebabnya kalau kita kemudian hari ini ada yang kanker, cepat-cepat didoakan. Supaya apa? Hormon serotonin, dopamin, endorfin bisa naik. Dan itu tergantung kepada dirinya. Itu sebabnya doa orang benar besar kuasanya. Yes, doakan dia sebagai orang benar. Nah, jangan kita masih setengah-setengah percaya, kita doakan dia. Kecewa dia nanti, kau aja kayak gini katanya. Siapa deh? Kita doakan suami kita, padahal kita masih jogal. Tuhan, ubahkan hati suamiku biar gak jadi jogal. Sementara dia masih jogal. Hari ini semua orang perlu Tuhan Yesus. Dan kalau percaya semua orang sama Tuhan Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Amin. Oke. Next slide. Kita baca sama-sama ayat 3 25 sampai 26. 2-3 ya. Karena aku tidak mendapat, Halo. Ada kita rasa kayak gini hidup ini, sering gelisah, sering gak tenang. Cuma satu jawabnya, karena kita kurang percaya. Kita kurang percaya. Dan orang yang kurang percaya itu akan penuh dengan rasa takut. Takut semua, takut ini, takut itu, takut semua takut. Takut gak punya uang. Lalu Alkitab menyatakan, karena yang kutakutkan itulah yang. Berarti takut gak punya uang jadi
Iya, takut kaya jadi yuk kaya lah. Nah kan kau gak pernah mikir kaya kan? Yang dipikirkan cuma gak ada uang kan? Ya jadi gak ada uang. Takutlah kau kaya, aku takut kali kaya Tuhan. Aku takut kali kaya Tuhan. Jadi kaya kau. Gak percaya? Cobalah mulai hari ini. Jangan takut gak punya uang. Takut gak punya uang banyak. Sebab tanda orang yang takut punya uang banyak itu artinya dia tidak sombong. Dia gak akan membanggakan hartanya. Dia tahu bahwa hidupnya bukan bergantung dari uang tersebut. Dan Tuhan suka dengan hati seperti itu. Tuhan lihat hatinya. Wah ini cocok nih dikasih kekayaan. Gak akan jadi sombong-sombong nih. Tambah-tambahkan terus. Gua turunkan uang dari langit. Cis. Kita di ya banyak kali Tuhan. Ya gitu kita. Tapi kalau sekarang ada uang. Makin gak ada uangnya. Amin. Takut sakit jantung, kita rasa nyeri-nyeri di dada. Hah? Takut stroke, kebas-kebas. Siapa sering kebas? Itu takut stroke ya. Kalau nggak takut stroke, takut kolesterol. Kebas lah, gimana nih kebas dulu, gimana kebas ini kebas. Langsung berdoa bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Sebelum minum obat, sembuh. Amin. Ayat terakhir, Kejadian 50 ayat 20. Next slide. Lagi ayat terakhir kan? Yes. Baca sama-sama 2 ya. Memang. Tetapi amin. Ini si Yusuf. Kayak mana si Yusuf bersyukur keluarganya jahat sama dia, abang-abangnya jahat sama kita. Aku mau tanya, mana lebih banyak abang-abang sama saudara kita yang jahat yang baik sama kita? Udah gak usah dijawab. Jawabnya pasti iya. Jangan kali abang begitu. Gak dikasih bagianku. Udahlah itu. Percaya aja. Gak aku bilang udahlah itu. Percaya aja sama tuh. Siapakah Tuhan itu? Dia adalah Tuhan yang mereka-rekakannya untuk kebaikan. Segala reka-reka jahat orang bagi Tuhan, dia reka-rekakan balik untuk kebaikan. Maka kita tidak marah kalau percaya. Tapi kalau kita kurang percaya, kita kecewa. Maka tandanya orang yang kurang percaya 100% adalah penuh dengan rasa kece. Jadi kece badai, kecewa badai. Bukan kece ganteng, kecewa kayak badai. Gak habis-habis kecewanya, terus kecewa. Kenapa gitu? Kenapa gitu? Sakit kali kurasa. Asam lambung naik, kepala sakit, tepuk tegang deh. Tiap hari rasa lemas, gelisah, gak ada tenang-tenangnya hidup ini. Pokoknya, pergi kamu sekolah nak. Ya mak, malas sekali aku mak. Datang mamanya, dimarahin pula lagi ya. Mama masih gimana? Oh makin rusak otaknya, mana gambar otak tadi? Ini, otak ini akan rusak dia kalau orang yang berbicara itu orang stres. Siapa orang stres? Orang yang penuh dengan hormon stres, maka saraf-sarafnya semua akan berbicara melewati pusat perasaan yang penuh dengan stres. Maka kalau ibu-ibu biasanya jadi cerewet, bapak-bapak jadinya marah, suaranya keras, ibu-ibu nadanya tinggi. Itu pengaruh hormon di sini. Nah, boleh kita bilang, tapi kan maksudnya yang baik. Iya, memang maksudnya baik, tapi otak tidak bisa menangkap maksud. Otak yang dia tangkap adalah suaranya gimana? Cerewet kah? Marah kah? Loh anak memang udah stres. Apa yang kita lakukan tadi? Seperti lagu kita tadi, Yesus pegang tangan. Nak, kenapa? Apa yang bisa mama buat? Mama doakan ya. Iya, memang kadang-kadang di sekolah itu kayak gitu nak. Gurumu mungkin marah-marah nak. Ingat nak, gurumu kurang endorfin. Gitu bilang. Jadi kalau mama sekarang sama kamu, mama mau tambahin endorfin kamu. Yuk kita berdoa yuk. Maka doa itu menjadi sesuatu yang tidak terpaksa buat kita. Karena kita tahu waktu kita datang dalam doa sama Tuhan, tapi dengan percaya 100%, kita tahu doa orang benar itu besar
maka kita akan berubah. Siapapun yang kita jumpai di luar ini nanti, jangan cepat-cepat marah. Lihat dulu, sadar dulu, berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, aku percaya 100% sama Tuhan, sampai endorfin muncul. Lalu kemudian kita berkata, oh iya, orang yang di hadapanku ini kurang endorfin. Maka aku akan mau menambahkan endorfin sama dia supaya bisa berubah hidupnya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Di saatku, mari kita bangun berdiri. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Boleh yang wanita katakan, tidak ada yang mustahil. Kami percaya ada Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi yang mengerjakan semua mujizat. Roh Kudus adalah pribadi yang mengerjakan segala kuasa-kuasa Allah yang tidak terbatas. Kalau hari ini kau berpikir ada masalah berat, persoalan berat yang sedang kau alami hari ini, percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Kalau kau menghadapi sakit dan penyakit apapun juga, dokter boleh berkata penyakitmu gak ada obatnya, gak bisa sembuh. Aku mau katakan, perkatakan nama Yesus. Karena nama Yesus itu ajaib. Nama Yesus itu berkuasa. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini kau masih menyimpan kepahitan, dendam, kebencian, hari ini saatnya kau bebas. Hari ini kau bisa menjalani hidup yang penuh dengan berkat Tuhan. Percaya 100% kepada Tuhan. Dia akan mengobati segala luka-luka di hatimu. Kau tak perlu ingat-ingat lagi semua itu yang lalu. Udah, tinggalkan semuanya. Sebab kita sudah percaya 100%. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini, artinya reka-rekaan Tuhan hanyalah untuk mendatangkan kebaikan buat hidupmu. Kau melepaskan pengampunan, kau memaafkan semua orang yang bersalah. Kalau kau bertemu dengan orang-orang yang susah, orang-orang yang perbuatannya menyakiti hatimu, cukup berdoa sama Tuhan, lalu minta sama Tuhan, Tuhan, apa yang bisa kulakukan untuk orang ini? Dia kekurangan endorfin. Lalu kau percaya 100% sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan hati yang bahagia, kegembiraan di dalam hidupmu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih untuk janjimu. Kau yang berjanji di dalam Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa saja yang diinginkan oleh hatimu. Tanda kau akan menerima kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Mulai hari ini kau menjalani hidupmu dengan kegembiraan, kebahagiaan, apapun persoalan dan masalah. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba-Mu selesai berbicara. Roh Kudus, kami percaya tidak pernah tinggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita akan menyaksikan lontasan pekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.